Halo, salam matematika. Ketemu lagi dengan Pak Wandri. Pada video pembelajaran ini, Pak Wandri akan membahas soal dari buku paket kelas 9. Nah, ini kita masuk ke materi bilangan pangkat dan akar ya. Ini kita lihat di buku paket mulai dari halaman 42. Kita masuk ke materi pangkat 0, pangkat negatif, dan bentuk akar. Jadi ini kita sudah memahami pangkat 0 itu adalah bentuk pangkat tak sebenarnya. Begitu juga dengan pangkat negatif gitu. Nah, ini punya teorema untuk nilai pangkat 0 itu sama dengan bernilai 1, tetapi ada kecuali di sini untuk A bilangan real dan A-nya tidak boleh 0 gitu. Jadi berapapun dipangkatkan 0 kecuali 0 itu adalah sama dengan 1. Nah, kemudian ini pangkat negatif kita bisa memahami untuk setiap A bilangan real artinya bilangan berapapun kecuali 0 gitu dan n-nya pangkatnya bulat gitu, maka berlaku seperti ini. Di sini A pangkat negatif n sama dengan 1 per A pangkat n. Misalnya 2 pangkat negatif 3. Nah, berarti kita lihat ini A pangkat n-nya ini ada di bawah posisinya. Berarti 2 pangkat 3-nya kita letakkan di bawah. Nah, kemudian di depan 2 koefisiennya adalah 1. Nah, di sini kita buat jadi pembilang dalam pecahan. Kita coba, ya 3A pangkat negatif 5. Maka kita ubah menjadi bentuk pangkat positif. Berarti A pangkat negatif 5 ini berubah di sini jadi di bawah ya. Nah, penyebut A pangkat 5. Di depan A ada koefisien 3, jadi kita tulis di pembilang 3 per A pangkat 5. Gitu ya. Oke, sekarang kita lihat soal-soal yang ada di materi ini. Kita fokus ke bentuk pangkat tak sebenarnya, bentuk akarnya nanti kita lewat dulu. Di latihan 1.4 ini kita coba lihat soal yang nomor 4 ya. Kita mulai dari soal nomor 4 ya. Oke. Sederhanakanlah dalam bentuk pangkat negatif. Jadi kita mengubah pangkat yang positif itu berubah menjadi pangkat negatif. Catatan begini, kalau kita lihat soal di sini A, B, C, D, jika pangkatnya itu mau rubah menjadi negatif, maka syaratnya harus ada pangkat yang positif. Nah, letaknya harus ada di penyebut. Jadi bentuknya itu harus seperti yang opsi A ini. Nih, maksudnya yang A di sini. Misalnya contoh ya, ini kita abaikan dulu abjad ini, kita lihat misalnya A per B. Ini kita lihat pangkatnya masing-masing 1 kan. Nah, sebenarnya di sini bisa kita rubah penulisan A per B menjadi A kali 1 per B. Artinya, bila kita melihat ada pangkat positif berada di bawah, maka bisa dirubah menjadi pangkat negatif. Sedangkan yang di atas, yang ini tidak bisa dirubah menjadi pangkat negatif. Oke, maka ini solusinya untuk mengubah bentuk A per B menjadi pangkat negatif, maka 1 per B-nya kita rubah menjadi B pangkat negatif 1. Nah, seperti ini. Ini adalah mengubah bentuk pangkat positif A per B menjadi pangkat negatif seperti ini. Oke, kita mulai ya. Kita coba opsi yang pertama A ini. ABC per, oke kita perbesar dulu. ABC per A pangkat 3 dikali B dikali C pangkat 4. Oke, solusinya gini nih. Jadi A pangkat 3 itu punya pangkat 3. B di sini punya pangkat 1, tapi tidak ditulis ya. C punya pangkat 4. Nah, ABC yang di atas ini tidak perlu kita rubah menjadi pangkat negatif karena letaknya sudah di atas, maksudnya pembilang. Nah, berarti tadi kan disebut harus yang ada di bawah ya, atau penyebut. Jadi ABC tetap. Nah, A pangkat 3-nya ini supaya mudah aja kita naikin ke atas, tapi pangkatnya berubah menjadi negatif. B-nya naikin ke atas jadi B pangkat negatif 1, C-nya naikkan ke atas jadi C pangkat negatif 4. Nah, seperti itu. Oke, bisa dipahami ya. Kemudian soal yang kedua B. 5 pangkat 2 dibagi 5 pangkat 5 dibagi 5 pangkat 2. Berarti karena kita menyederhanakan bukan mencari hasil, jadi 5 pangkat 5 nya tetap ya, dia tidak berusaha berubah. Yang 5 pangkat 2 nya
Nah, kita naikkan ke atas, tapi pangkat 2-nya jadi ada negatif. Nah, begitu. Oke, bisa dipahami ya. Sekarang kita ke opsi yang C ini. Nah, soal yang C ini berbeda karena di sini penyebutnya sudah pangkat negatif. Opsinya perintahnya ini menyederhanakan dalam bentuk pangkat negatif. Jadi tidak bisa kita mengubah ini menjadi negatif karena sudah pangkat negatif. Jadi solusinya ini tetap kita tulis aja soalnya. Nah, begitu. Oke, bisa dipahami ya. Ini juga opsi D, maksud pilihan yang D ini selanjutnya. Ini juga sama, mengubah ke bentuk pangkat negatif. Ini R pangkat 6 kali R pangkat negatif 6 sudah negatif. Nah, jadi solusinya tetap kita tulis soalnya. Oke, bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Kita perbesar lagi. Perintahnya sederhanakanlah dalam bentuk pangkat positif. Oke, berarti ini kita sederhanakan, lalu bisa kita ubah langsung ke pangkat positif. Yang A, ini kalau kita lihat, ini punya bilangan M yang sejenis ya, maka ini bisa langsung kita selesaikan dulu dengan aturan pangkat ya. Nanti 2 kalikan 1, di sini depan M itu ada 1, jadi 2 gitu ya. M pangkat negatif 4 dikali M pangkat negatif 3, pangkatnya kita tambahin kan, jadi M pangkat negatif 7. Nah, yang kena negatif itu adalah M pangkat negatif 7 kan. Nah, berarti 2-nya tidak kena pangkat. Jadi dia tetap stay, tetap aja 2-nya. M pangkat negatif 7-nya kita rubah menjadi pangkat positif. Jadi 1 per M pangkat 7. Atau kalau dilapikan jadi 2 per M pangkat 7. Oke, bisa ya. Kemudian yang nomor 5. Sederhanakan dalam bentuk pangkat positif. Nah, di soal ini 6 pangkat 7 dan 6 pangkat 3 adalah bentuk pangkat yang sudah positif, jadi tidak bisa kita hasilkan. Jadi 6 pangkat 7 dibagi 6 pangkat 3 bisa kita jadi rubah 6 pangkat 7 kurangi 3, ya 6 pangkat 4. Nah, atau soalnya lagi juga sama saja ya, karena kita mengubah ke bentuk pangkat positif. Nah, ini semuanya sudah positif. Oke, selanjutnya yang pilihan C yang sini. B pangkat negatif 6 dibagi B pangkat negatif 3. Nah, ini masing-masing atas dan bawah punya pangkat yang negatif. Nah, maka solusinya itu adalah B pangkat negatif 6 yang kita ubah menjadi 1 per B pangkat 6 ya. Nah, oke, kurang jelas, kita hapus dulu. 1 per B pangkat 6, lalu B pangkat 6 per B pangkat negatif 3-nya kita juga ubah jadi 1 per B pangkat 3. Nah, jadi bisa kita buat begini. B pangkat 3 ketemu sama 1 gitu ya. Nah, 1 yang bawah ini ketemu sama B pangkat 6. Kita kalikan aja. Jadi 1 kali B pangkat 3, B pangkat 3 per B pangkat 6 ketemu 1, ya B pangkat 6. Nah, sebenarnya ini yang C, ini seperti kayak gini. A per B pangkat negatif 1 gitu ya. Karena ini jadi 1 per A per 1 per B gitu nanti ya. Ini bisa jadi kita rubah saja posisi A B-nya jadi B per A gitu ya. Jadi B per A. Nah, tapi pangkatnya jadi positif gitu. Nah, misalnya lagi ya. Misalnya A per B, di sini kita berikan pangkat negatif 3. Nah, ini kan masing-masing pangkat negatif 3 ya. Nah, bisa kita langsung ikuti seperti tadi. Jadi A per B-nya kita rubah jadi B per A. Lalu nanti pangkat negatif 3-nya menjadi pangkat positif gitu. Pangkat 3. Bisa ya? Sekarang kita ke yang D. Nih, yang terakhir. 1 per A pangkat 3 dikali B terus dikali C pangkat negatif 4. Nah, kita pahami dulu bahwa C itu punya pangkat B itu punya pangkat 1 ya gitu ya. Jadi yang pangkatnya negatif itu hanya C pangkat negatif 4 kan. Nah, berarti A pangkat 3 dan B itu tetap gitu ya. Jadi 1 per A pangkat 3 nya tetap sudah positif, B nya juga tetap. Nah, C pangkat negatif 4 nya ini kita naikin ke atas gitu. Jadi dia berubah tandanya jadi C pangkat 4.
dikali C pangkat 4 per 1 gitu ya. Nah, kita rapikan lagi. Jadi C pangkat 4 dikali 1, ya C pangkat 4 per A pangkat 3 kali B. Oke, semoga bisa dipahami ya. Satu lagi, soal nomor 6 ya, kita bahas ini. Ini perintahnya sederhanakan bentuk operasi perpangkatan berikut ini. Jadi penyederhanaan bentuk operasi perpangkatan, bukan mengubah menjadi positif atau negatif seperti soal sebelumnya ya. Jadi ini hanya menyederhanakan operasinya. Oke, kita langsung mulai dari yang A. 18 T pangkat 3 kali 2 ke T pangkat negatif 3. Ini kalikan aja dulu koefisiennya, ketemu ya. 18 sama 2 jadi 36. Kemudian T pangkat 3 dengan T pangkat negatif 3, berarti kan T 3 ditambah negatif 3 kan gitu kan ya. Ya, positifnya jadi negatif 3 kurangi 3 ya. Jadi 36 T pangkat 0 gitu kan ya. T pangkat 0 itu berarti 1 kan. Berarti 36 kali 1 ya 36. Oke, bisa ya. Yang B, 2Y pangkat 0 T pangkat 3 terus per Y pangkat 6 T pangkat min 2. Ini bisa. Ini 2 dibagi 1, di sini ada angka 1 ya, di sini ada angka 1. Jadi kita anggap 2 per 1 yaitu 2. Kemudian kita tinggal rapikan aja nih, sederhanakan ya. Y pangkat 0 dikurangi Y pangkat 6 ya. 0-nya dikurangi dengan 6 maksudnya. Jadi Y pangkat negatif 6. Terus T pangkat 3 dengan T pangkat min 2, ini berarti T-nya kita kurangin ya pangkatnya. Berarti 3 kurangin negatif 2. Nah, berarti kita tulis di sini T pangkat 5 ya. Nah, jadi 2Y pangkat negatif 6 T pangkat 5. Oke. Soal yang C, 2M pangkat 0 dikali M pangkat min 7. Oke, ini langsung bisa dijawab sebenarnya, bisa ya. M pangkat 0 itu 1 kan. Nah, M pangkat 0 itu 1, jadi 2 kali 1 ya 2 kan. Berarti 2 ya. M pangkat min 7, berarti kita tulis aja seperti ini. Ah, selesai ya. Jadi tidak ada yang sulit kalau yang C. Yang D, oke, yang D ini M pangkat 3-nya tidak bisa dirubah apapun, jadi tetap M pangkat 3. Nah, 4 per M pangkat min 3 ini bisa kita rubah dulu dong ya, menjadi pangkat positif. Jadi 4 dikali M pangkat 3. Nah, ini opsinya operasinya tadi tambah ya. Nah, gitu ya. Jadi ini dianggapnya ada 1 gitu ya. 1M pangkat 3 ditambah 4M pangkat 3. Jadinya 5M pangkat 3. Oke. Kurang lebih ada 6 soal ya. Diambil saja dari buku paket ini halaman 47 ya. Dari materi pangkat tak sebenarnya, bilangan pangkat 0 dan pangkat negatif. Oke, terima kasih. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Salam matematika.